Shalom, sampai jumpa lagi kita di dalam pemberitaan firman Tuhan online Minggu 10 Mei 2020. Pada hari ini tema khotbah kita adalah bagaimana kita dituntun oleh Roh Kudus. Saya percaya kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, sesuatu hal yang luar biasa terjadi dalam diri kita. Biarlah pada hari ini setiap orang yang mendengarkan mendapatkan kepekaan dituntun oleh Roh Kudus. Saya percaya hari-hari ini Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita, dalam hidupmu dan hidup saya, sehingga di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa yang sukar, kalau Roh Kudus bekerja atas tuntunan Tuhan, kita mengikuti tuntunannya, saya yakin dan percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Baik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Bapa yang baik di dalam sorga, dalam kemuliaan-Mu kami berserah dan berserah penuh pada tuntunan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami bagaimana kami hidup di dalam Roh Kudus-Mu. Kami percaya setiap orang yang mendengarkan pada hari ini mendapatkan tuntunan Roh Kudus. Dia peka mendengarkan suara Roh Kudus. Dia melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka karena mereka mengikuti tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkati firman Tuhan pada hari ini, sehingga setiap hati, pikiran yang mendengarkan mengerti tentang pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, berkati setiap orang yang mendengarkan, sehingga pada hari ini dikala mereka mendengarkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lelah Kau berikan kekuatan. Kami yakin dan percaya penghiburan dari Roh Kudus bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur makasih Tuhan. Amin. Hari ini firman Tuhan akan saya bawa di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 10 sampai dengan 14. Kita mau lihat di sini bagaimana kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Saya bacakan mulai dari ayat 10. Kisah Para Rasul 21 ayat 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat pinggang dan tangannya sendiri ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Pada hari ini kita mau melihat ada seorang nabi yang bernama Agabus memperingatkan seorang rasul besar yang namanya Paulus. Dia mengatakan, Nabi Agabus ini dikatakan di sini di dalam ayat 11, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus." Agabus menyampaikan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada Paulus. Dia mengingatkan Paulus jangan pergi ke Yerusalem, karena kalau dia pergi ke Yerusalem, dia akan diikat orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Saudara, perhatikan di sini. Tetapi Paulus, kita perhatikan di sini, ya, tidak mendengarkan apa yang dikatakan Agabus, karena dia percaya kemanapun dia berada, kemanapun dia memberitakan Injil, pasti Tuhan menyertai. Dan dia siap juga sekiranya terjadi diikat. Dia siap mati untuk Yesus. Saudara perhatikan di sini,
Kalau dilihat, Paulus ini benar. Saya yakin mungkin mengambil firman Tuhan dalam Matius 28, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Yesus katakan, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Orang yang beritakan Injil pasti Tuhan menyertai. Saudara, Paulus mendapatkan mungkin firman yang logos, yang tertulis. Tetapi Agabus menerima message yang langsung, yang rema dari Roh Kudus. Biar kita bisa membedakan di dalam hal ini. Kita lihat perjalanan Paulus. Dia pergi ke Yerusalem dan menemui beberapa orang-orang percaya membuat ibadah di rumah Bait Allah. Tapi perhatikan, apakah terjadi apa yang dikatakan Agabus? Kita perhatikan di sini di dalam ayat yang ke-21. Ayat yang ke-27. Ketika masa 7 hari sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam Bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yahudi pula ke dalam Bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Tropimus dan Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam Bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari Bait Allah. Dan ketika itu juga semua pintu gerbang Bait Allah ditutup, sementara mereka merencanakan untuk dia, sampai kabar kepada pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit dan perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Saudara perhatikan di sini apa yang dikatakan Agabus. Karena Agabus berkata-kata atas tuntunan Roh Kudus. Saudara, ada hal-hal yang tertentu yang kita pelajari di sini. Saya yakin Paulus hafal kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan menyertainya. Tapi Paulus tidak mendengarkan apa yang dikatakan Agabus. Agabus memperingatkan apa yang dilakukan, apa yang harus dikerjakan oleh Paulus. Dan dia mengingatkan Paulus agar jangan ke Yerusalem. Mungkin ada kita bertanya selama ini, kenapa pendeta bisa kena COVID? Bukankah Tuhan menyertai mereka dalam pelayanan? Mungkin ada yang katakan, kan ada Mazmur 91, sebab malaikat-malaikatnya menyertai kita, sehingga wabah tidak bersama dengan kita. Saya percaya itu firman Tuhan, ya dan amin. Tapi ada kalanya hal-hal tertentu yang mungkin, tanda kutip, membahayakan. Segala sesuatu kita minta tuntunan Roh Kudus. Inilah membedakan itu, saudara. Oleh karena itu, kita percaya pada firman Tuhan, tetapi kita percaya atas tuntunan Roh Kudus. Kalau di dalam segala sesuatu itu sudah ada sesuatu hal yang bisa membahayakan. Berapa minggu yang lalu saya dikontak oleh seseorang untuk mendoakan seseorang. Ya biasalah, karena kita masa-masa yang sekarang ini kita perlu waspada. Untuk mendoakan seseorang yang sudah keluarganya sudah lama tidak ketemu saya. Orang tuanya dulu udah dipanggil,
bahwa mereka mencari saya di mana keberadaan saya udah lebih 30 tahun yang lalu. Akhirnya ditemukan saya akan mendoakan abangnya yang sudah sekarat karena sakit ginjal. Dan dia udah cuci darah, dia kontak sama saya. Saat sekarang ini kan saat-saat yang membahayakan. Apakah kita takut? Bisa jadi. Di sini kita perlu hikmat bijaksana. Saya tanya Roh Kudus, seperti Tuhan katakan sama saya, jangan doakan. Jadi dengan cara apa? Akhirnya melalui WA aja saya calling, saya doakan melalui video call. Udah sama saja, saya bilang. Besoknya dibawa ke rumah sakit Royal Prima. Hari Minggu dibilang, Pak, datanglah Pak. Oh iya, saya tanya lagi Roh Kudus. Roh Kudus katakan jangan. Padahal saya untuk mendoakan. Saudara tahu, rupanya selain dia penyakit ginjal, abangnya ini positif virus corona. Saudara bisa bayangkan, walaupun saya pergi minta Tuhan membungkus saya dengan darah Tuhan. Mungkin kalau saya nggak lihat tuntunan Roh Kudus, bisa saya tertular. Mungkin ada kejadian begitu ada banyak hamba Tuhan dalam ibadah, melakukan ibadah, tapi kok bisa kena? Di sinilah mereka percaya pada kebenaran firman Tuhan saja, tapi tanpa tuntunan Roh Kudus. Saya yakin kalau mereka meminta tuntunan Roh Kudus, mungkin Tuhan katakan, jangan ibadah. Waktu yang lalu saya memberitakan firman Tuhan, kita jangan takut, kita punya iman. Virus corona, lebih besar Tuhan dengan virus corona. Betul-betul. Saudara, kita bergantung pada firman Tuhan. Tapi kalau di dalam situasi yang sudah agak membahayakan, disinilah kita bertanya pada tuntunan Roh Kudus. Makanya waktu itu saya mencegah jangan ibadah, saya tanya Tuhan, Tuhan, Roh Kudus bagaimana? Kami melakukan ibadah, aku mau tanya kapan kami melakukan ibadah? Roh Kudus kasih tahu, ikuti aturan pemerintah. Saudara, seolah-olah orang mengatakan, wah, tempo hari katakan nggak takut, ini kok ini jadi takut katanya. Saya bertanya pada tuntunan Roh Kudus. Saya yakin cerita di sini Paulus juga merasa tidak takut apapun yang terjadi. Tapi seyogianya dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Agabus. Saya yakin dia tidak diikat dan tidak dipukul. Tidak mengalami bahaya. Oleh karena itu biarlah minta kita dituntun oleh Roh Kudus. Saya yakin Yesus pun dalam hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita perhatikan di dalam Matius 12 ayat yang ke-14 dikatakan gini. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui masuk mereka, lalu menyingkir dari sana. Kalau kita pikir-pikir, apakah Tuhan takut sama orang Farisi? Orang Farisi bersekongkol aja bunuh dia menyingkir. Mungkin kita tanya, kan begitu besar hebat kuasa Tuhan, dihadapi aja orang Farisi itu. Dihadapi aja mereka-mereka yang bersekongkol itu. Tetapi kita lihat, Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Artinya apa? Yesus nggak mau mati konyol sebelum waktunya. Amin. Amin. Biar kita belajar pada hari ini. Saya yakin Yesus nggak takut. Tapi dia lebih baik menyingkir. Kita perhatikan lagi Yohanes 7. Ayat 1. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea
sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Kalau kita berpikir, ya namanya Yesus kuasanya luar biasa, ya tetap aja di Yudea. Ngapain dia pergi dari Yudea? Saudara, di sini tuntunan Roh Kudus. Di mana tuntunan Roh Kudus, di situ ada hikmat Tuhan yang bekerja. Biar kita belajar dalam hal ini. Biar kita punya kepekaan Roh Kudus. Ada hal-hal tertentu kita harus minta bimbingan Roh Kudus. Minta tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita lihat saudara lagi. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Di sini berbicara tentang seorang raja yang namanya Yosafat. Dia mendapat kepungan dari musuh-musuhnya. Dan pada waktu itu, dia dalam keadaan takut. Saudara perhatikan, akhirnya dia berdoa seperti begini. Ya Allah, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi Roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Perhatikan peranan Roh Tuhan menjamah jemaat waktu itu. Gereja sekarang harus peka pada pekerjaan Roh Kudus. Kita perlu berdoa, benar. Tapi kita harus peka mendengarkan suara Roh Kudus. Saya yakin Roh Kudus itu masih bekerja sampai sekarang ini. Dialah menjadi pemimpin kita. Dialah seperti tiang awan, tiang api di depan kita yang menuntun kita berjalan di padang gurun. Saya kalau menuntun anak saya di tepi jurang apa semuanya, kalau dia nggak dengar, saya keras suara. Nah, dari sini kiri, dari kanan, dari sini. Biar mereka mendengar. Saya percaya Roh Kudus saat sekarang ini. Suaranya akan lebih keras membimbing kita, mengingatkan kita. Biarlah kita buka hati tentang Roh Kudus dalam diri kita. Saya percaya Roh Kudus bekerja sampai sekarang. Sehingga kita melihat tuntunan Roh Kudus. Akhirnya, perhatikan. Waktu Yahasiel dihinggapi oleh Roh Tuhan, dikatakan ayat 15, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Yang berbicara ini bukan Yahasiel, tapi Roh Kudus melalui Yahasiel. Apakah bisa sekarang ini Roh Kudus berbicara melalui hamba Tuhan? Bisa. Jadi saudara, kebenaran bukan saja dari logos firman yang Tuhan tertulis, tetapi Roh Kudus bisa berbicara secara langsung kepada orang percaya. Inilah yang membedakannya. Oleh karena itu, biarlah kita peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Saudara, segala sesuatu yang kita nyatakan harus menurut tuntunan Roh Kudus. Jangan karena semangat kita manusianya saja. Seolah-olah saudara, kita ini orang percaya, sudah Tuhan menyertai apapun kita bisa lakukan. Ingat saudara, akhirnya mereka jangan takut karena Allah berperang ganti kamu. Karena mendengar suara Roh Kudus, mereka gak ketakutan lagi. Oleh karena satu orang yang diurapi oleh Tuhan. Tadi mereka takut, Yosafat takut, seluruh Yehuda takut. Tapi oleh karena ada seorang yang diurapi Tuhan, berbicara karena ini Roh Tuhan yang bekerja. Akhirnya mereka menghadapi itu peperangan itu. Mereka menghadapi itu pertempuran itu dengan memuji-muji Tuhan. Akhirnya mereka mengalami kemenangan. Musuh saling bunuh-membunuh.
Kalau Roh Kudus bekerja, ikut tuntunan Roh Kudus, kemenangan akan terjadi dalam diri kita. Apapun masalah, apapun rintangan yang kita hadapi. Kami pernah dilema dalam satu pelayanan. Yang satu mengarahkan kami ke daerah Duri. Di situ ada gereja yang besar yang dibangun oleh seorang pengusaha dan sudah lengkap fasilitas, mobil dan semuanya. Yang satu menawarkan kami tempat di daerah pinggiran kota Medan dan Tembung. Saudara kan berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Untuk meneguhkan tuntunan Roh Kudus kita perlu survei. Kami survei sehingga kami minta peneguhan kira-kira waktu itu. Hampir 1 tahun kami belum mau beranjak. Walaupun kami sudah mendengar Roh Kudus, kami dituntun bukan ke Duri ini, tetapi di daerah pinggiran kota, yaitu daerah Tembung. Saudara tahu mayoritas di situ orang kita, saudara kita seberang. Itu tempat itu rumah doa nggak ada apa-apanya. Di situ ada rumah doa, sampingnya ada rehabilitasi. Tapi Roh Kudus suruh kami ke sana. Akhirnya kami sepakat suami istri bertindak. Waktu itu kami berada di daerah Setiabudi kota Medan. Kami mengikuti arahan Roh Kudus. Ada berapa hamba Tuhan di sana sebelumnya tidak tahan. Saya pikir pantas, medannya berat. Itu kira-kira 10 tahun yang lampau. Gak ada yang bisa melayani. Ada rehabilitasi di situ, ada baru buka, ada 5 orang gila. Terus terang saya nggak pernah melayani orang gila. Karena nggak ada jemaat, orang gila ini yang saya layani. 5 orang, itulah awal pelayanan saya. Saudara, saya bisa begitu takutnya ngalapi orang gila ini. Waktu saya khotbah, saya hati-hati, agak jauh sedikit. Kapan mereka menyerang? Saya doa pun agak jarak jauh. Gak ada yang saya layani, mereka yang saya layani. Saya pikir Roh Kudus suruh saya rupanya untuk melayani orang gila. Saya pernah di Jakarta, pelayanan saya sudah ini. Itu pun atas tuntunan Roh Kudus, saya disuruh ke Medan. Udah di Medan, transit aja di daerah Taman Setiabudi Indah. Rupanya tujuan saya ke daerah Tembung. Baru saya mengerti, oh inilah maksudnya Tuhan. Saudara, saya layani. Lama-lama saya berani bukan jarak dari 2 meter lagi, 1 meter. Ya, akhirnya dekat 50 cm. Akhirnya saya bisa letakkan tangan kepada mereka. Pada cerita 2-3 bulan mereka sembuh. Walaupun saya pikir-pikir kapan ini selesainya. 2-3 bulan mereka pulang, kosong. Rupanya MLM, mulut ke mulut, datang lagi 10 sampai 15 orang yang gila. Pendek cerita ada sampai 50 orang gila. Hampir 4-5 tahun saya melayani orang gila. Dan ada orang yang gila yang sudah 20 tahun dipasung, sembuh. Dan saya bimbing dia jadi murid Tuhan dan sekarang jadi gembala sidang. Ini hal yang luar biasa yang gak pernah saya perkirakan jauh sebelumnya. Makanya saudara, sekarang ini saya punya iman yang luar biasa. Sedangkan orang stres gila kali pun bisa jadi hamba Tuhan. Apalagi setengah gila, apalagi seperempat gila. Amin. Karena ikutan tuntunan Roh Kudus. Hari-hari ini kita ikut tuntunan Roh Kudus. Siapapun kita, peka mendengarkan suara Tuhan. Kapan kita berdiam diri? Kapan kita bertindak? Akhirnya kalau kita bertindak tanpa tuntunan Roh Kudus, akhirnya bisa mempermalukan. Karena kita banyak bergantung pada firman Tuhan yang logos saja. Saya yakin, dikala kita mendengarkan firman, saya percaya firman Tuhan tertulis ini punya kuasa. Saya sering bertindak karena firman Tuhan ini ya dan amin. Tapi ada hal-hal tertentu kita minta tuntunan Roh Kudus.
Kita buka di dalam kitab Matius pasal yang keempat. Saudara perhatikan di sini. Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Ada hal yang tertentu akan saya lihatkan kepada kita pada hari ini menjadi pelajaran bagi kita. Dikatakan maka Yesus, Matius 4 ayat 1, dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus dalam perjalanan dituntun oleh Roh Kudus. Dan perhatikan saudara di sini. Waktu itu iblis mencobai, jadikanlah batu ini menjadi roti, karena waktu itu dia lemah jasmani, habis puasa 40 hari. Tapi Yesus katakan ada tertulis bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dia mengucapkan firman Tuhan yang tertulis, yang logos. Tapi saudara perhatikan lagi, di dalam ayat 6. Lalu berkata kepadanya, ini maksudnya iblis. Karena ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan merintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara bisa bayangkan, rupanya firman yang logos ini bisa iblis pakai juga. Bayangkan tadi juga Yesus mengatakan yang tertulis. Tetapi iblis juga mengatakan tertulis. Itu dalam Mazmur 91. Ini yang sering kita pakai untuk alam dan perlindungan Tuhan. Bahwa malaikat-malaikat mendatang kita, Allah perlindungan kita. Walaupun 1000 rebah di sisi kita, 10 di sebelah kiri kita hanya menontonnya. Saya percaya itu firman Tuhan yang logos dan kita imankan dan percaya. Tetapi dalam hal tertentu saudara, kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Waktu itu dikatakan itu firman yang logos oleh iblis. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara perhatikan, jangan menggunakan firman Tuhan tanpa tuntunan Roh Kudus. Iblis menggunakan firman Tuhan atas kehendaknya. Apakah Yesus mau melakukan walaupun itu sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis? Tidak. Karena Roh Kudus menuntun dia. Saya yakin Roh Kudus mencegah dia untuk tidak melakukan apa yang tertulis yang dikatakan oleh iblis. Akhirnya Roh Kudus kasih tahu sama Yesus, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan yang harus kita yakini dan harus kita percayai. Ini menjadi pelajaran sama kita pada waktu-waktu sekarang ini. Amin. Amin. Kita buka lagi dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Kita belajar atas tuntunan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 6, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. Perhatikan di sini, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Perhatikan di sini saudara, bukankah Tuhan katakan pergilah ke seluruh dunia kemanapun saja. Memang ya kita harus melakukan firman Tuhan ini, tapi ada kalanya kita perlu peka terhadap Roh Kudus. Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil. Tadinya saya ragu ini, kenapa Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil? Bukankah itu baik kita memberitakan Injil? Dan akhirnya, dan selama di Misia, mereka mencoba mereka ke daerah Bitinia. Ya, sesudah gak bisa ke daerah Frigia dan Galatia, mereka coba ke Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bisa bayangkan itu. Untung mereka peka terhadap Roh Kudus. Akhirnya
Paulus belajar di sini. Belajar ikut tuntunan Roh Kudus. Saudara, ada kalanya Roh Kudus itu pakai saudara kita, kawan kita. Tadinya Paulus dengan Agabus nggak mau memakai yang lain. Dia percaya terhadap dirinya sendiri. Ya, overconfidence lah ya. Kita nggak boleh. Walaupun dalam hal ini dia mengerti tentang tuntunan Roh Kudus di dalam dirinya. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ayat 9. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan bersuruh kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kamu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotroke, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Jadi dalam penglihatan ada seorang yang memang dari Makedonia. Dalam penglihatan itu tuntunan Roh Kudus. Kenapa Yesus mencegah Roh Yesus? Roh Tuhan mencegah mereka ke daerah Galatia, Frigia, dan ke daerah Misia. Karena ada rencana Tuhan, mereka harus ke Makedonia. Untuk mereka mengerti atas tuntunan Roh Kudus. Di Makedonia ini ada satu kota namanya Filipi. Di situ banyak perantauan orang Roma. Dari situlah Injil masuk ke Roma. Dan terjadilah pergerakan Roh Kudus di Eropa, dari Asia Tengah ke Eropa. Karena mereka dituntun oleh Roh Kudus. Gereja sekarang tabu tentang tuntunan Roh Kudus, gak mengerti tentang Roh Kudus. Mereka hanya bergantung pada apa yang tertulis. Amin. Tetapi ada kalanya Roh Kudus berbicara kepada kita. Ini yang tidak mereka mengerti. Ini yang tidak mereka ketahui. Tapi saya percaya pada akhir zaman ini Roh Kudus akan dilimpahkan kuasanya yang luar biasa. Bagi saya, bagi saudara. Sehingga kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Bukankah kalau Roma 8:16 kata semua orang yang dipimpin Roh Allah itu adalah anak-anak Allah. Kita tidak terima roh perbudakan yang menjadi takut lagi. Karena kita sebagai anak Allah sehingga kita panggil ya Aba ya Bapa. Kita sebagai anak memberi waris. Bayangkan saudara kalau kita tidak dituntun oleh Roh Kudus, bahaya akan mengancam di depan kita. Tapi kalau kita dituntun Roh Kudus, ke tempat tanah yang kering pun jadi tanah yang basah. Dalam Yesaya dikatakan gunung-gunung yang tandus pun akan dialirkan oleh aliran-aliran sungai. Di padang gunung sekalipun akan tumbuh pohon sonaubar, pohon terbanting, kalau Roh Kudus bekerja. Oleh karena itu kita minta tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mungkin pada hari-hari ini pelayanan akan tertutup, gereja tertutup, apa semuanya, hamba Tuhan yang bergantung pada pelayanan, mungkin pemasukannya ya mungkin karena di dalam pelayanan agak berkurang. Saya mau katakan baru-baru ini ya, saya mendapatkan berkat. Ada orang kasih 40 paket itu sembako, saya bagi-bagikan. Waktu dalam normal saya nggak pernah membagikan sembako, tapi ini ada berkat. Saya tidak pernah kekurangan juga, walaupun korban online. Ada banyak orang yang berkorban juga. Karena Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus bekerja, not by might, not by power, but by the Holy Spirit, said the Lord. Itu yang Tuhan katakan kepada Yerubabel dalam Zakaria 4 ayat 6. Kalau engkau mengikuti tuntunan Roh Kudus, sesuatu hal yang ajaib yang gak pernah kau bayangkan, yang gak pernah kau pikirkan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia.
Di mana ada Roh Kudus bekerja dalam diri kita, sesuatu hal yang luar biasa terjadi dalam diri kita. Tuhan tahu apa yang di depanmu, apakah ada bahaya atau tidak. Dan ada kalanya Tuhan cegah engkau. Jangan bertindak dengan kemauanmu sendiri. Jangan bertindak dengan caramu sendiri. Biarlah pada hari ini kita mau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan saya mau berdoa biar setiap yang mendengarkan diberikan kepekaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja melalui hati nurani kita. Dalam asal katanya roh kita adalah pelitanya Tuhan. Roh Kudus bisa bekerja melalui pikiran dan hikmat kita. Saya percaya nanti kita melihat tuntunan Roh Kudus dalam diri kita. Engkau bisa mendengarkan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Oleh karena itu saudara, segala sesuatu yang kau minta Tuhan tuntun Roh Kudus dalam kehidupanmu. Apa yang kau kerjakan, apa masa-masa sulit ini pun engkau mungkin membuat kue, mau untuk belanja, apa semuanya, berkati dia, biar Roh Kudus memimpin semua perjalananmu, apa yang kau lakukan. Kalau Roh Kudus bekerja, segala yang luar biasa akan Tuhan kerjakan. Kegagalan menjadi keberhasilan, kerugian menjadi keberuntungan. Kalau Roh Kudus bekerja, engkau punya proyek, minta Roh Kudus bekerja. Biar segala hal yang luar biasa, yang ajaib Tuhan akan kerjakan. Yesus bergantung pada Roh Kudus. Oleh karena di dalam setiap pelayanan, mujizat-mujizat yang luar biasa Tuhan akan kerjakan. Saya mau tunjukkan nanti di sini ada pelayanan bagaimana tadi seseorang mendapatkan gangguan psoriasis, itu apa semuanya gatal, apa semuanya ini melepuh, itu kulit-kulitnya. Dia nggak bisa berjalan lagi, dia sakit semua tulang-tulangnya. Waktu Roh Kudus katakan suruh dia berduduk, suruh duduk. Roh Kudus katakan suruh dia berjalan, saya berjalan dalam nama Yesus. Dia berjalan mengitari. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan, ada kemenangan. Oleh itu saya 1 bulan ketemu lagi, semua badan yang bersisik tidak ada lagi, tidak makan obat. Karena Roh Kudus bekerja dengan cara yang luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan bekerja pada hari ini dengan cara yang ajaib dan yang luar biasa. Biar saya mendoakan, biar kemuliaan Tuhan bersama dengan kita pada hari ini, dan engkau diurapi Tuhan, dan tuntunan Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Satu hal lagi, jangan bertindak dengan cara kemauan kita, minta tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan. Haleluya. Amin. Mari saudara, sebelum kita berdoa, kita nyanyikan satu pujian. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, Kaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu, ku hidup oleh anugerahmu
yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang buat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Mari saudara, arahkan tanganmu kepada Tuhan, minta Roh Kudus membukakan hati kita agar kita mengerti tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan kau akan melihat Roh Kudus yang akan menyertaimu. Saudara, saya akan berdoakan bagi kita semuanya. Bapa yang baik di kerajaan sorga, turunlah Roh Kudus semua membuka hati pikiran kami, sehingga kami melihat tuntunan Roh Kudus, hikmat Tuhan bekerja bagi kami yang setiap mendengarkannya. Roh Allah bekerja bagi kami dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang ajaib. Kemuliaan sorgawi turun dalam kehidupan anak-anak pada hari ini yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Biar kami peka mendengarkan suara Roh Kudus. Kami selalu kemana-mana minta tuntunan Roh Kudus. Apakah kami kerjakan apa yang kami tidak lakukan? Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mungkin di antara kita bertanya, aku belum pernah mendengarkan suara Roh Kudus. Bagaimana awalnya supaya aku mengenal tuntunan Roh Kudus? Yang pertama, selalu engkau renungkan firman Tuhan setiap pagi. Dalam Yesaya dikatakan bahwa setiap pagi dia mempertajamkan pendengaran kita akan mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, mungkin engkau pemula, engkau tanya dulu hati nuranimu, karena Roh Kudus bekerja biasanya melalui hati kita. Apa yang kau lakukan itu damai sejahtera atau tidak? Kalau tidak damai sejahtera, jangan kau lakukan sesudah engkau berdoa. Itu seolah ada aba-aba mencegah engkau tidak melakukannya. Tetapi ada kalanya engkau suruh melangkah kau dengan iman. Sambil engkau berdoa, biar Roh Kudus memberikan bimbingan dalam kehidupan. Buka hati jangan oleh karena kemauan kita, perasaan hatimu, tapi oleh karena tuntunan Roh Kudus. Amin. Mari ikuti apa yang saya katakan. Katakan begini, Bapa, dalam nama Yesus, aku minta Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupanku, yang menuntun aku, yang membimbing aku ke dalam seluruh kebenaran, sehingga aku mengerti hari ini tuntunan Roh Kudus. Di saat kesulitan, mara bahaya, aku mengikuti tuntunan Roh Kudus. Aku mau mulai hari ini Roh Kudus bekerja dalam diriku. Penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu. Yang belum dipenuhkan Roh Kudus, minta dipenuhkan Roh Kudus. Engkau bisa berkata-kata haleluya, haleluya, sehingga pengalaman Pentakosta yang pertama, itu bukan pengalaman 2000 tahun yang lampau, tapi pengalaman sekarang. Waktu mereka saudara berdoa di upper room, di loteng atas, turun Roh Kudus dengan lidah api dan mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa roh. Pada hari ini saya mau, mungkin kau belum pernah mengalami pengalaman seperti hal ini. Saya mau kita dipenuhkan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus mengendalikan dalam kehidupan kita. Apabila engkau mau dipenuhkan Roh Kudus, pada hari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Biar engkau bisa berkata-kata dengan penuh kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Katakan yang mau penuhkan Roh Kudus, katakan Roh Kudus penuhkan aku sekali lagi. Yang mau dipenuhkan Roh Kudus, katakan Roh Kudus penuhkan aku, baptis aku dengan Roh Kudus. Saya mau semua berkatakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, ralaba syaka, ralaba syukur, ralaba syaka, ralaba. Endala baba baba koraba syaka, ralaba syukur, ralaba. Endala baba 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 koraba syaka, ralaba. Endala baba koraba syaka, ralaba syaka. Penuh engkau dengan Roh Kudus. Penuh engkau dikendalikan oleh Roh Kudus. Kemuliaan sorgawi bekerja dalam dirimu. Kemuliaan sorgawi bekerja dalam dirimu. Anugerah Roh Allah bekerja dalam dirimu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ada engkau yang sakit tulang belakang, Roh Kudus menjamah engkau. Sakit yang tulang leher, Roh Kudus jamah engkau pada hari ini.
Yang gangguan dalam ambeien di Roh Kudus bekerja bagimu hari ini. Yang gangguan dalam pencernaan Roh Kudus menjamah engkau sembuh pada hari ini. Gangguan di levermu, Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Gangguan yang ada dalam kening, Roh Kudus bekerja dalam engkau dalam nama Yesus. Menjamah, di mana ada Roh Kudus, kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan bekerja. Apabila ada yang mendengar pada hari ini yang sakit COVID, Roh Kudus memulihkan hidupmu. Roh Kudus membebaskan engkau dari virus-virus corona itu. Dalam nama Yesus, Roh Allah menyucikanmu pada hari ini. Dan Roh Kudus menjamah engkau, sehingga virus tidak ada tahan di dalam mukamu, tidak ada tahan dalam tenggorokanmu. Karena mujizat terjadi karena Roh Kudus bekerja. Di mana ada Roh Kudus bekerja, kemuliaan surgawi bersama dengan engkau pada hari ini. Biar roh ketakutan tidak ada lagi dalam dirimu. Intimidasi tidak ada pada dirimu. Karena urapan Roh Allah membebaskan engkau, melepaskan engkau. Keraguan-raguan engkau dilepaskan pada hari ini. Dibebaskan engkau pada hari ini. Agar kemuliaan surgawi turun dalam kehidupanmu. Orapa syakara laba syakara. Kekuatan setan tidak tahan oleh karena kekuatan kuasa Roh Kudus. Aku perintahkan keluar. Roh kelemahan keluar, roh jahat keluar dalam nama Yesus. Biar kemuliaan surga turun pada hari ini di dalam nama Yesus. Pada hari ini engkau yang sakit lututmu, mungkin kau tidak berjalan, jamah dalam nama Yesus. Dan engkau berjalan, saya katakan bangkit, berjalan. Engkau di tempat tidur pada hari ini, bangun berjalan dalam nama Yesus. Bangun engkau dalam nama Yesus. Kemuliaan surga turun dalam hidupmu. Anugerah Tuhan bersama dalam hidupmu. Curahan Roh Allah bekerja dalam hidupmu. Roh damai sejahtera turun dalam kehidupanmu. Kemuliaan surgawi dalam hidupmu. Apapun tantangan rintangan, kalau Roh Tuhan bekerja, kemuliaan surgawi akan nyatakan kemuliaannya di dalam tantangan yang kau hadapi. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara yang tergerak berikan korban persembahan. Berikan saudara dengan sukacita, kemuliaan Tuhan akan bersama dengan saudara. Ucapan syukur atau apapun juga, kemuliaan Tuhan bersama dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Shalom.